masih dalam acara Buka Mata Dibuka Telinga, masih bersama Dr. Yose Rizal dan Ustadz Heri Nurdi. Kita membicarakan tadi mengenai konflik Timur Tengah, masih turbulensi konflik Timur Tengah dan kudeta Turki. Tadi sebelum jeda saya memberikan pertanyaan untuk Ustadz Heri dan Dr. Yose, yaitu ada nggak hubungannya antara bom Turki, bom di 3 kota di Arab Saudi, di Pakistan, di Bangladesh, di Solo, kalau nggak salah bahkan di Malaysia ada ya? Malaysia Di ada Malaysia satu ada. diledakkan di klub malam. Ada nggak garis merahnya tuh, Dok? Karena runtutannya seperti itu tuh, kalau yang samar-samar awam seperti saya tuh ngerasa, wah ini nih kali ini. Ya kalau dilihat secara sepintas ya sepertinya kok berdekatan ya. Tapi masalah bom meleduk nih ya harus case per case. Kayak kasus Solo itu kan antik juga. Datang bawa motor meleduk, ternyata bomnya ya model begitu lagi kan. Jadi nggak sesuai dengan kalau memang kalau memang seorang yang memang ingin meledakkan bom yang besar nggak cocok. Dan menurut teman yang saya peroleh berita yang meledakkan bom di Kapolres di Polres ya, Polsek atau Polres tuh? Mapolres kan? Polres Solo itu udah lama hilang. Orang ini? Iya, udah lama hilang. Tiba-tiba muncul meledukkan bom. Saya dulu pernah menyebut apa yang disebut dengan subkontraktor konflik, Mas Iman. Iya. Jadi di dunia ini banyak subkon. Dan orang-orang yang ingin dijadikan martir oleh mereka bisa milih. Nah, ini yang kita khawatir gitu. Mereka digerakkan sama gitu ya. Tapi nggak, kalau yang di Mapolres Solo nggak adekuat lah, ya. Nggak menggambarkan bom yang profesional gitu ya. Nah kalau di Turki ya dahsyat ya. Di Saudi juga, Bangladesh juga. Tapi ya gitulah, kita tidak bisa berkomentar. Maksud saya gini loh, ini siapa yang bergerak? Tapi kok bersamaan? Ini yang menimbulkan kita tanda tanya kan. Untuk menggambarkan adanya perlawanan gitu. Contohlah kasus di Nice ya, di Prancis. Lalu ada kasus penusukan, penyerangan terhadap warga negara Jerman oleh seorang pemuda Afgan misalnya. Baru minggu kemarin nih. Kemudian penyerangan di mall di daerah Munich ya. Ini apa sebenarnya tujuannya? Apakah betul mereka itu yang melakukan? Atau sesuatu usaha untuk, misalnya soal Jerman misalnya, usaha untuk menarik Jerman terlibat lebih dalam di dalam konflik Syria. Selama ini kan Jerman tidak mengirimkan pasukan, misalnya. Kalau di Afghanistan, Jerman kirim, ya tapi tidak signifikan. Nah, Prancis terlibat kan, agak cukup dalam di Syria gitu. Apakah ini usaha-usaha yang dimainkan oleh subkontraktor untuk mencapai agenda-agenda mereka? Cuma agenda mereka apa, ini perlu kita diskusikan. Kalau saya ada beberapa asumsi ya, meskipun tahapnya belum sampai analisa, ada asumsi saja dengan cara menggabungkan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya contohnya gini, ISIS yang menguasai wilayah sebagian dari Suriah, sebagian dari Irak ini, lalu kemudian memproklamirkan Daesh, Daulah Islam. Mobilitasnya tinggi, menghimpun foreign jihadi dengan sangat besar, bisa mungkin lebih dari 50.000 jihadi yang datang dari berbagai negara, yang tercatat, yang tidak tercatat rasanya juga jauh lebih besar. Mereka punya mobilitas, menguasai sebagian besar persenjataan yang ditinggalkan oleh Saddam, yang berhasil dikuasai dari Suriah. Mereka kuasai.
Tapi mereka punya satu kelemahan, mereka tidak punya pertahanan udara. Itu titik lemah yang digunakan oleh koalisi untuk menyerang ISIS. Irak dipersenjatai, serangan udara dilakukan oleh Rusia, dan mereka berantakan. Ketika terjadi kemunduran penguasaan terhadap beberapa wilayah ini, yang satu lepas, yang dua lepas, mungkin sekarang tinggal Mosul ya. Mosul dan daerah ini, daerah antara Palmyra dengan Homs. Palmyra dengan Homs. Itu mungkin yang daerah terakhir yang mereka bisa pertahankan. Tapi Ramadan lalu Syekh Adnani mengatakan, oh ini buat saya ketika mendengar pernyataan ini, konfliknya akan meluas. Beliau mengatakan, jangan kalian pikir ketika kami kehilangan negeri-negeri yang hanya berpasir tanpa tanah, maksudnya kota-kota yang dikuasai ISIS sekarang, jangan kalian pikir kami akan kalah. Kami justru akan membawa konflik ini ke jantung negeri-negeri kalian. Dan sejak itu ini semacam seruan dimanapun supporter gerakan ini ada, mereka semacam boleh menjadi lone ranger, serangan individual. Ya, cuma saya nggak pernah ke Israel, ini persoalan Itu utamanya. Itu. Coba kalau semua kompak gitu bersatu ya dari mereka aja. Target utama Israel gitu. Asik itu. Makanya saya katakan, Ustaz, ada subkon ini yang kita tanda tanya, ini dia posisinya di mana sebenarnya? Kok yang diserang negeri-negeri Muslim? Kenapa yang nggak diserang itu misalnya Israel? Yang jelas merupakan problem utama dunia. Kalau dibikin Prancis punya masalah diserang, itu bikin masalah dengan imigran-imigran yang ada di Prancis yang beragama Islam. Diserang Sedangkan Jerman. banyak dok imigran. Banyak sekali. Banyak sekali. Sebetulnya sejak tahun 2006 semua serangan termasuk yang meledakkan diri itu korbannya Muslim sejak 2006. Sejak 2006 tidak ada korban foreign victim, nggak ada. Jadi, kalaupun ada jumlahnya persentasenya sangat kecil. Jadi kita kan melihatnya gini Ustaz Heri. Ada negara-negara tertentu yang dimana imigran Muslimnya banyak, dan negara ini memberikan kesempatan yang cukup terbuka buat imigran, seperti Inggris misalnya, Prancis, Jerman. Jerman malah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada pengungsi. Nah, sampai hooligan sendiri marah terhadap Jerman. Jadi kalau misalnya ada tanda kutip serangan terhadap warga negara asli Jerman atau Prancis, ya kita bertanya, apa maksud serangan ini? Apakah tidak akan memojokkan para pengungsi-pengungsi ini dan imigran ini? Inggris sudah mengambil sikap tegas. Dia keluar dari Uni Eropa dalam rangka menghalangi imigran masuk ke Inggris. Dan kita tahu pusat-pusat kegiatan dakwah yang banyak digerakkan di seluruh dunia kan ibu kotanya kan memang di London. Bahkan Ikhwanul Muslimin pindah ke London ya? Ya juru bicaranya sering ngomong dari London. Bahkan Syahrifi pun habis khotbah berapi-rapi di Mesir terbangnya ke London gitu. Jadi London ini menjadi pusat sebenarnya untuk apa ya? Untuk kegiatan-kegiatan yang positif boleh juga. Tapi kalau sekarang sudah mulai ketat mereka. Terutama Prancis ya. Kalau sampai nanti diberlakukan misalnya tidak lagi visa Schengen ya. Jadi harus visa per negara. Waduh kacau tuh. Ya, masuk dalam artian masuk kita gini. Sekarang kan pengungsi itu kan bisa tersebar di Eropa karena persoalan visa Schengen ini. Mereka bisa masuk ke negara-negara Eropa gitu. Nah, itu yang menguntungkan. Tapi kalau nanti per negara, kalau visa sekarang ini kayak kalau ke Ancol itu apa namanya? Terusan. Tiket terusan. Kedufan naik semua. Nah, maksudnya, gitu. maksud saya gini, apakah betul yang melakukan ini ISIS? Ya, maksud saya gini, apakah betul, kalau lebih bagusnya begini statementnya, apakah betul yang melakukan ini pejuang Islam? Gitu. Karena kalau pejuang Islam itu kan harus memikirkan kemaslahatan yang komprehensif, tidak memikirkan kelompoknya aja. Bagaimana orang Islam di luar kelompok mereka terancam nggak kalau mereka melakukan ini? Gitu.
Sedangkan aturan perang Rasulullah aja panjang banget Oh itu. iya, Sampai makanya pohon pun nggak boleh dirusak, binatang ternak lawan nggak dia boleh melakukan diambil. serangan di fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya ramai dikunjungi orang kan itu ya sulit kita menerima sebagai konsep jihad gitu. Kecuali yang dilakukan itu adalah serangan terhadap instalasi militer. Ini tak pula. Israel pun ya adem-adem ayem. Ya sebetulnya yang paling diamankan dan paling diuntungkan dalam situasi seperti itu Israel. Karena nggak dapat serangan. Lagi sibuk menyerang saudara sendiri. Dan tidak ada dan gini Pak Ustadz Hari, kepentingan Israel di seluruh dunia tidak diserang pula. Tidak. Jadi kita kadang-kadang bertanya, subkonnya gimana sebenarnya gitu. Tidak menjadi target. Tidak menjadi. Sebetulnya ketika saya pernah menulis buku judulnya mungkin 2006 terbit kali, Membongkar Israel Raya. Dalam buku ini salah satu yang menjadi bab yang dibahas adalah the new map of Middle East. Roadmap ya. Memang sudah lama ingin mengubah wajah Timur Tengah. Kita ini sebetulnya ketularan ngomong Timur Tengah, padahal kalau kita menyebut Timur Tengah itu harusnya Asia Barat, bukan Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau orang Eropa, orang Amerika melihat dunia Arab itu nyebutnya Middle East, Timur Tengah. Karena mungkin memang di sana sebenarnya center daripada itu Ustaz Dari. Center of power. Center of power. Semua pusat kepentingan juga ada di situ. Mekah tuh dikatakan pusat magnet dunia sebenarnya kita kan. Dan ketika Sykes Picot Agreement itu juga kan enak aja, ada penjajah kolonial datang kemudian membagi spidol jadi 4. Set, gitu. Ini buat Prancis, ini buat Italia, ini buat Inggris. Mudah gitu. Terus ini protektorat wilayah-wilayah yang Dia runtuhin Turki, lalu dia bikin Sykes Picot Agreement. Dan itu tuh terjadi juga ada perjanjian antara Malaysia dengan Siam, lalu kemudian muncul konflik selatan Thailand, Malaysia dengan Sulu, yang kemudian memasukkan Sulu menjadi wilayah Filipina. Akhirnya menjadi konflik sepanjang masa, dan konflik yang ada di Thailand ini jauh lebih tua daripada konflik Palestina. Umurnya jauh lebih tua. Tapi kita Senjatanya beli di mana? Jadi begini Man, Inggris ini menjajah memang tidak sekejam Belanda, tapi menimbulkan bom waktu. Di Afghanistan dia meninggalkan persoalan daerah Balochistan. Di antara ini milik Afgan atau milik Pakistan. Kemudian daerah Peshawar. Di Malaysia masalah Thailand Selatan, Patani. Kemudian antara Filipina dengan Malaysia masalah Zulu. Untung aja antara Indonesia dengan Malaysia tidak ada persoalan kan, karena Indonesia berbeda yang penjajahnya. Kan sekarang sedang 28 kemarin sedang dikobarkan 28 desa Di perbatasan. Di perbatasan yang sedang mempertimbangkan gue masuk mana ya. Tapi itu jelas milik Indonesia. Iya. Kalau Balochistan ini kan dibikin, ini kan daerah Afgan, dimasukin ke Pakistan. Pasti nanti akan mungkin pada gilirannya nanti akan ada Balochistan merdeka. Ada satu negara baru di antara Pakistan dan Afghanistan namanya Baluchi. Memang masyarakatnya, sukunya Balochistan merdeka. Dan ini nanti akan menjadi fragmented lagi kaum muslimin yang ada di situ. Timbul negara baru, Salah ada satu konflik baru. contoh kasus, Sudan Selatan. Bagaimana Sudah udah kepecah ya? Bagaimana mereka meng-create perpecahan ini? Sampai George Clooney terlibat, Angelina Jolie terlibat, mengkampanyekan ini. Jadi mereka mempunyai pion-pion yang memang ini. Angelina Jolie secara prestasi kemanusiaan kita tidak ragukan lah. Dia sangat concern dengan masalah kemanusiaan. Tapi dia diperlalat untuk persoalan Sudan Selatan. George Clooney juga. Akhirnya Sudan Selatan pisah. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dengan mudah intervensi konflik dari mastermind itu, lihat film Argo lah, itu mudah. Kita tinggal balik cara berpikirnya aja. Cara berpikirnya Hollywood seperti film Argo, tapi kita yang berikutnya. Tapi susah, Ustadz, Dok. Masyarakat sekarang ini udah pilihnya gini.
gue kubu ini, lo kubu ini. Kubu ini sejelek apapun menurut sudut pandang saya jelek. Kubu ini sejelek apapun menurut sudut pandang saya bagus. Susah jadi untuk disatukan seperti itu, Dok. Ustaz, semua pemandangannya hitam atau putih. Ya karena gini, nggak ada warna lain. Soal politik ya, soal politik itu dicampur dengan urusan agama memang repot. Ribet kita. Makanya saya tawarkan, mau nggak menjadikan Zionis Musuh bersama. baik Zionis yang di Israel maupun Zionis internasional. Tapi semua akan berkata, iya musuh kita Zionis. Nah, tapi selesaikan dulu yang di belakang rumah gitu. Problemnya seperti itu. Problem, ya kan? Ya kan ada. Kalau sepakat dengan itu, kita harus berpikir untuk melawan kekuatan besar ini tidak bisa kita sikut-sikutan. Kita terima perbedaan dan terima musuh bersama ini. Ya kayak misalnya gini, kayak Rasulullah masuk ke Madinah, ya kan? Rasulullah sudah identifikasi siapa biang keroknya kan? Siapa pemain-pemain? Pemainnya sudah identifikasi. Langkah pertama Rasulullah ya mempersaudarakan dulu kan? Ini langkah pertama nih. Begitu orang bersaudara, nggak ada peperangan, mati pula lah bisnis senjata nih kan? Nah, langkah kedua Rasulullah membereskan pasar. Ya, dari tipu-tipu, masukkan tangan beliau ke dalam bagian jantung paling bawah, dicek kualitasnya. Begitu pasar bebas dari tipu-tipu dan riba, mati pula lah bisnis apa dia? Bisnis ribanya, bisnis tipu-tipu. Ini kan market ini kalau bisa dimanipulasi, yang beruntung ya orang ini. Nah, dari dua hal itu aja mendamaikan orang bertikai, membereskan market, udah mati gerakan mereka. Ya kan? Kemudian satu lagi langkah Rasulullah yang spektakuler nih. Membuat perjanjian dengan suku-suku lain di sekitar Madinah. Perjanjian damai. Nah, perjanjian damai. Itu kan langkah politik tuh. Sebetulnya kan kamu ditiru gampang kan? Ya, bagi orang-orang yang atau negara-negara atau pemimpin-pemimpin yang mengaku Islam, Dok. Suku-suku itu belum Islam loh. Belum. Belum Islam loh. Belum. Ya, Rasulullah membuat perjanjian damai dengan mereka untuk berhadapan dengan troublemaker ini. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Aiman tadi. Barangkali nanti Ikhwan dan Akhwat punya Quran dan ada di dekat samping kanan atau samping kiri, buka surat Al-Baqarah ayat 177. 177. Ini satu ayat tapi komprehensif banget. Satu ayat komprehensif banget. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu tidak direpresentasikan, tidak diwakili di barat atau di timur. Seperti tadi, kelompok gue nih paling keren, kelompok lu apapun salah, kelompok lu salah, yang pasti benar kelompok gue. Enggak. Tapi memang secara psikologis orang yang kalah itu selalu berkiblat pada peradaban pemenang. Orang yang kalah Selalu berkiblat pada peradaban pemenang. pada peradaban. Misalnya Jadi yang selalu berkiblat pada peradaban pemenang justru orang-orang yang kalah itu. orang-orang Ya? yang kalah, orang-orang yang kalah. Secara sadar dan tidak sadar. Ada yang dia mengatakan, oh saya anti ini, tapi ternyata secara tidak sadar hidupnya berkiblat pada mereka. Jadi nanti silakan baca pelan-pelan ya surat Al-Baqarah 177. Allah itu menerangkan Muslim itu pelajaran cuma sederhana, baca ini doang selesai nih. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Man amana billah. Wal yaumil akhir, dan memiliki kesadaran penuh akan ada hari akhir. Wal malaika, dan mengerti betul bahwa malaikat itu ada di sekeliling kita, mengawasi, menjaga, menertibkan. Wal kitabi, dan mempelajari kitab Al-Quran ini, kita pelajari lebih mesra, lebih cinta, lebih dekat. Wan nabiyyin, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Dr. Yosef itu tuh gampang banget diikutin, gampang banget. Tapi kita lebih memilih konflik. Lalu setelah itu semua, wa atal mala ala hubbihi,
meninggalkan kecintaan kita pada harta. Kalau punya kecintaan pada harta, perintahnya dalam ayat ini kasihin orang. Justru itu berat banget itu. Gitu. Sepotong dulu, nanti diterusin masing-masing di rumah. Oke, kalau gitu saya udah, ini SMS udah banyak banget nih, Dok, Ustadz. Pertanyaan pertama dari Hanafi di Tangerang. Assalamualaikum. Turki bagai raksasa Islam yang bangun untuk menghadang raksasa setan yang wujudnya tak kelihatan. Tapi ada Zionis. Permainan apa yang Zionis lakukan di Turki? Antara Dr. Yose atau Ustadz Heri, siapa yang mau jawab? Monggo. Ayat yang paling terkenal kalau kita membahas soal masalah Zionis Yahudi dan teman-temannya ini, walantar du angkal Yahudu 120 ya? 120, Al-Baqarah 120. Walantar du angkal Yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Perintah pertama mengalahkan mereka itu sederhana, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu, tipu daya yang disebarkan oleh mereka. Itu formulasi dari Allah dalam Al-Quran. Jangan ikuti mereka. Sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem perdagangannya. Selama kita masih terbelenggu, saya sangat mengapresiasi orang yang melakukan perdagangan dari B2B, business to business, people to people, P2P. Karena ini memang luar biasa kalau kita lakukan, pasti akan mendapatkan menjadi gelombang. Bayangkan dulu Gandhi membuat gerakan Swadesi, kita bikin garam sendiri, kita nggak impor garam dari Inggris. Padahal Inggris sedang menjajah India. Hanya bikin garam sendiri, Inggris kalahkan. Dan akhirnya terbunuh juga Gandhi. Gandhi bilang, kita tenun baju dan pakaian kita sendiri. Itu radikal banget. Dan jangan lupa politik itu paling tinggi adalah edukasi, tarbiyah. Jadi kalau kita mau meluruskan, sebetulnya pada periode-periode yang lalu hubungan antara Gulen dan Erdogan itu hubungan yang saling komplementer. Mereka tuh saling dukung. Oke, kita melakukan tarbiyah, gerakan ini. Oke, kita melakukan edukasi, masuk ke tentara, masuk ke polisi, masuk ke hakim. Saya ingin membacakan fakta yang menarik nih. Kita ngumpulin ini agak panjang. Yang pertama, setelah kudeta kemarin itu, ada 103 jenderal dan perwira tinggi yang ditahan dan diinterogasi. 103. Jadi ini kayak semacam gue bikin peristiwanya agar gue bisa bersih-bersih. Bersihan namanya. Dan dia tahu karena dulu dia juga bekerja sama dengan Gulen kan. Petanya tahu. Ada 1.500 pegawai di Kementerian Keuangan yang ditahan. Guru? Ada 3 juta civil servant yang dilarang bepergian dan melakukan travel. Ada 2.745 hakim yang dirumahkan. Ada 180 tenaga dan pegawai tinggi intelligence yang ditahan. Ada 9.000 pegawai Kementerian Dalam Negeri. Ada 30 gubernur yang dipecat. Ada 1.500 dekan yang diminta untuk mengundurkan diri. Jadi ini memang luar biasa. Ya. Banyak sekali konsekuensi Seperti yang terjadi seperti Hitler juga dulu melakukan kudeta untuk bersih-bersih itu. Mirip. Di Turki itu ada kementerian urusan keluarga dan kebijakan sosial. Asik ya, kementeriannya asik banget. Urusan keluarga dan kebijakan sosial. Yang kayak misalnya yang mengatur tidak boleh ciuman di depan umum. Ini urusan kementerian ini. Itu mungkin lebih dari 400 orang pegawai kementerian tingginya yang langsung dikandangin.
kudeta gagal ini. setelah kemarin. Bukan hanya militer saja yang dibersihin. Oh enggak, bahkan Kementerian Pendidikan luar biasa, yang paling besar Kementerian Pendidikan. Kenapa? Kader politik paling tinggi itu adalah pendidikan. Dan yang menciptakan kader-kader itu pasti guru-guru. Bukankah barisan sakit hati ini bisa menimbulkan kudeta yang gerakan yang lebih bahaya lagi? Nah itu yang diungkapkan orang juga. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, memang kalau orang ini dipecat ini kan, kalau kita lihat ini kan boleh dikatakan kader-kadernya Gulen. Kader Gulen. Nah, Gulen ini gerakan kemasyarakatan yang empowering masyarakat Turki. Kita begini ngomong gini, saya ini juga bukan pendukung Gulen juga. Ya. Nah gini, saya itu tertarik dengan orang yang melakukan empowering masyarakat. Karena pekerjaan begini nggak mudah. Nggak mudah. Social engineering seperti ini luar biasa. Membuat sekolah, ya, kemudian melakukan gerakan-gerakan masyarakat, penyadaran supaya lebih aware, pintar, kemudian melaksanakan hukum-hukum Islam yang lebih mungkin tidak mencolok ya, tapi keluarnya hukum Islam gitu. Kan itu sebenarnya strategi mereka. Sangat sayang saja gitu ya, kalau ini disingkirkan, dirumahkan, kemudian di PTS kan, mungkin nanti kalau berlaku hukuman mati, walah, repot itu urusannya. Malah yang selamat sekuler. Betul. Nah, gitu. Karena orang-orang yang sekarang dalam tanda kutip diawasi ini adalah semuanya kader dakwah. Semuanya kader dakwah. Yang dulu mereka berbagi jalan dakwah bersama. Istilah itu ya, berbagi jalan dakwah. Ini yang sebenarnya. Ya misalnya kan AKP itu melakukan ini, ya, kemudian setelah Hizmet yang Hizmet itu melakukan ini. Sekolah-sekolah yang banyak dilakukan pembangunan oleh Turki itu kan banyak kan dari Hizmet. Saya baca pertanyaan berikut lagi ya dok ya, Ustaz. Dari Agung, 33 tahun, Jakarta. Assalamualaikum, Dr. Yose dan Ustadz Heri. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kudeta militer Turki apakah cuma akal-akalan dan skenario Erdogan untuk menaikkan popularitasnya? Mengingat, ini menyimak ucapan Ustadz Heri nih, mengingat gagalnya terpenuhi rukun kudeta militernya. Pertanyaan kedua, bagaimana jika ada tambahan rukun kudeta, yaitu menguasai tokoh-tokoh nasional yang mempunyai pengikut banyak, semisal di Indonesia almarhum Gus Dur dan SBY dan tokoh lain? Indonesia ini menariknya begini, yang pertama, kita ini betapapun kita tidak setuju terhadap rezim yang sedang memerintah, jangan sampai itu muncul kudeta, jangan sampai. Karena ini menjawab yang pertanyaan yang pertama. Karena kudeta itu akan memakan anak sendiri. Kudeta itu korbannya adalah saudara sendiri. Jadi transisi kekuasaan, perpindahan kekuasaan itu harus dipersiapkan seperti Rasulullah menyiapkan suksesi. Ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, lalu kemudian Sayyidina Ali. Suksesinya begitu. Smooth. Ya meskipun ada orang yang akan melawan, ada orang yang akan melakukan gangguan, itu sunatullah perjuangan dan dakwah. Nah, Indonesia ini sebuah negeri yang complicated tapi sekaligus unik. Nggak akan mudah orang merusak Indonesia dengan cara misalnya orang datang kemudian menanamkan ideologi takfiri di Indonesia. Tidak akan mudah. Sebelum Lebaran kemarin saya melakukan kunjungan dan keliling ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu masyarakat melakukan self imunisasi bahwa mereka mengatakan ideologi, cara dan keberagaman yang menurut mereka paling pas adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kalau hasil obrolan saya dengan Dr. Lutfi Zuhdi bilang bahwa karena Islam Indonesia ini sudah menjadi culture, budaya, udah bukan seperti
ajaran agama yang datang, tapi udah kebudayaan. Coba bayangin, Pak Yaman ya. Ini negara rentangnya itu dari Paris sampai Teheran. 5.000 kilometer panjangnya. Beragam suku, beragam bahasa. Nah, apa yang membuat dia mau 28 Oktober duduk bersama, mengucapkan Sumpah Pemuda, lalu merdeka 17 Agustus 1945, dan mau lagi di bawah naungan NKRI. Sultan-sultan mengorbankan kekuasaannya. Bahkan kita lihat ada sultan yang nyumbang, seperti Sultan Siak misalnya, nyumbang sekian ribu gulden, ya kan? Sultan mau tunduk kepada NKRI. Apa yang membuat itu? Ini fakta menarik, saya lupa menceritakan ini. Sebelum Turki runtuh, langkah pertama yang terjadi dan merebak di Turki adalah munculnya berbagai LSM. LSM tentang demokrasi, LSM tentang perempuan, LSM tentang independensi, LSM tentang pilkada. Mirip banget seperti yang kita alami 10 tahun terakhir. Jadi Turki itu memang sudah di-create LSM, NGO luar biasa. Sampai akhirnya dengan kata lain atas nama edukasi dan enlightenment, public enlightenment, kita ini memang diajarkan untuk mengenali hak, dan setelah kenal hak maka dituntut. Kembali tadi seperti ada Sultan Siak yang bahkan menyumbang. Sekarang yang terjadi, Sultan Bulungan mau dibangkitkan, Sultan Siak mau dikobarkan, negeri Pasundan sudah dikompor-kompori. Ini dulu pemimpin-pemimpin besar negeri ini rela melepaskan jubah kekuasaannya untuk bersepakat mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan dirobohin dong, rumah kita besar ini. Kok jadi kayak P3 ya? Rumah besar buat Islam. Jangan. Sayang sekali Dan rumah. kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirubah pada tahun 2002, itu hasil kerja NGO. Hasil kerja NGO. NGO yang mengendorse. Cobalah tanya anggota-anggota dewan, tanya kepada pejabat-pejabat yang bercokol di Departemen Dalam Negeri pada saat itu. Bagaimana bergentayangannya NGO-NGO ini untuk melakukan usulan-usulan, ini undang-undang migas, ini itu gitu. Jadi yang membuat draft-draft itu NGO. Konsultan-konsultan luar negeri. Ya. Untuk kepentingan ya kita nyatanya berubah tuh. Menkon. Ya undang-undang dasar udah berubah. Yang nggak berubah di undang-undang dasar kan cuma pembukaan, preambulnya. Ada amandemen sejak itu. Amandemen tahun 2002 tuh ya hasil kerja NGO. Melalui parlemen, melalui pemerintahan. Ya kalau datang misalnya konsultan dari negara Eropa, Amerika, ini the new demokrasi, demokrasi in the future, itu ada. Pejabat kita yang baru euforia reformasi ya terima. Dianggapnya undang-undang ini kuno, menghambat, rasialis gitu. Kan ada yang dirubah. Karena dianggap pasal itu pasal rasialis gitu. Nanti Soal calon presiden Indonesia yang harus Indonesia asli misalnya. Iya. Sudah berubah. Sudah berubah. Karena dianggap rasialis. Ya kan? Bahkan nanti itu kita dari sistem perdagangan juga akan ada Pak Jokowi lagi naksir banget dengan TPPA ya. Trans-Pacific Pact Agreement. Padahal dampaknya tuh luar biasa. Luar biasa, kita tuh nggak bisa bergerak nanti. Ada beberapa negara Latin, Aiman, yang digugat oleh TPPA karena ada halangan terhadap perdagangan. Indonesia tuh punya halangan perdagangan internasional yang akan membuat pedagang-pedagang mereka dari luar negara. Cuman satu doang, halal haram. Kalau mereka masuk ke sini, mereka akan minta sertifikasi halal, bubarin. Siap kita dengan konsekuensi itu. Udah mulai banyak nih Ustadz suara-suara sertifikasi halal. Memang ada yang mengkritik yang MUI dulu. Yang diserang MUI dulu tuh. Dulu sebagai lembaga yang tidak capable, cari duit. Dianggap isu dulu nih. Degradasi dulu. Nih MUI. Sama dengan persoalan vaksin. Ya dibilang ini ada vaksin palsu. Buntutnya ada negara baru yang mau mendirikan pabrik vaksin kan. Gitu dong. Iya. Jadi memang
ini kan namanya perang asimetris ya. Perang asimetris itu memang dilakukan dengan conditioning, dengan false flag gitu. Nah, sebenarnya False flag lagi ya, Dok, ya? intelijen kita, ya mudah-mudahan Pak Sutioso nggak digeser nih, karena saya dengar kabarnya ada usaha menggeser ya Pak Sutioso mau lawan gitu. Nah, dan nanti akan ada muncul perlawanan terhadap Pak Sutioso karena Pak Sutioso mewaspadai Pokemon. Nah, itu dia. Lagi penggemarnya banyak. Jadi kita melihatnya harus ada usaha dari negara memahami gitu. Kita ini negara besar. Itu dululah. Gitu kan? Bahwa kita negara besar yang orang tertarik dengan kita. Bukan kita tertarik sama orang tertarik sama kita. Semuanya ada di sini, ya tinggal ya kan, tapi ya, makanya saya bilang strategi pembangunan. Misalnya kalau kita terlalu eager dengan infrastruktur, ya kita duit belum ada, ya orang lain yang masuk. Ya itu ya mungkin harus ditahan-tahan dulu, prioritas dulu misalnya. Apa memang mendesak infrastruktur? Gitu. Ya seperti digembar-gembarkan oleh Pak Jokowi. Karena kalau diterusin keigeran mengenai infrastruktur nih, ini memerlukan dana yang nggak sedikit. Utang bisa bertambah. Makanya tax amnesty mau Berlakukan, sudah diberlakukan. Ya kan, untuk dalam rangka menarik dana. Tapi nanti dana repatriasinya juga yang nampung bukan kita. Itu dia. Mungkin berupa hot money aja, sehingga pergi. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini Dok, panas pas lagi membahas, tapi setelah itu udah masing-masing nggak punya konsentrasi terhadap apa yang genting. Yes, kalau saya sih terus terang tetap menghadiri undangan-undangan yang berkumpul untuk diskusi. Karena pada prinsipnya kepedulian kita harus di-sharing bersama-sama. Ada diskusi, pertemuan, ya saya hadir untuk menyamakan visi gitu. Ya, walaupun permainan politik, pemanfaatan itu tetap ada, Ustaz, ya. Tapi setidak-tidaknya sharing mengenai keadaan negara ini perlu kita lakukan. Kita melihat Turki seperti itu, tapi jangan sampai terjadi di Indonesia. Ya maksudnya, kalaupun terjadi pergantian kekuasaan, terjadi dengan cara yang baik. Gitu, ya. Jangan sampai berdarah-darah, kemudian terjadi chaos, ada etnis tertentu yang diburu-buru misalnya. Ini kan parah lagi keadaan kita. Saya malah lebih agak, jangan salah loh, kita ini perlu ngumpulin fakta-fakta kecil. Yang barangkali nanti bisa jadi trigger besar. Misalnya contoh, tentang perdagangan senjata yang dilakukan muncul pas Pampres kemarin. Ya. Oh jangan salah, itu permukaan gunung es, tip of iceberg. Jadi bayangin kok ada yang bisa beli senjata segitu banyak. Dan masukin lewat jalur presiden lagi. Gitu, meskipun ditolak dan dinetralisir oleh Pak Johan Budi ya. Iya. Tentang itu, tapi kok bisa? Ketika 2009, saya ingat betul karena saya menulis ini dulu di majalah yang pernah saya pimpin. Arab Saudi melakukan pembelian dan belanja militer terbesar sepanjang sejarah, lebih dari 190 juta US dollar. Tahun 2009. Saya langsung bilang, sebentar lagi perang. Rupanya targetnya Yaman ya. Dan barangkali senjata ini yang mengalir entah kita kemana. Tiba-tiba ada 2 kontainer perjalanan senjata hilang di Yaman. Ini bukan gorengan yang bukan tahu bulat yang digoreng. Ini senjata 2 kontainer hilang di perbatasan. Kemudian satu lagi yang diwaspadai, narkoba. Yang masuk dalam jumlah ton lagi, bukan kilogram, ton. Di dalam tiang pancang. Oh, nanti ekspor itu juga ada Dok. Di dalam bloknya mesin genset. Toilet, dalam toilet, wastafel, sink, semuanya dimanfaatin. Ya mudah-mudahan Pak Budi Waseso tetap kuat ya, punya nyali tinggi dan tidak takut mati. nggak buru-buru diganti Dok. Kadang-kadang yang buas tuh buru-buru diganti juga. Ya ada yang terganggu gitu ya. Oke, saya baca pertanyaan berikut. Ini kan banyak banget nih, Dokter Ustaz Heri, pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum, Rasil. Saya Firman dari Pondok Aren. Saya tanya mengenai prediksi tentang Suriah ke depannya.
Apakah Bashar Assad berakhir apa tetap eksis? Terima kasih. Saya agak tidak penting siapa yang akan melanjutkan kekuasaan. Buat saya yang jauh lebih penting adalah konflik di wilayah ini itu belum akan berakhir 20 tahun lagi. Ketika berakhir, ada infrastruktur yang bukan hanya rusak, hancur sehancur-hancurnya. Kalau bagaimana? Konfliknya belum berakhir atau permasalahan yang timbul? Dua-duanya. Kalau kita lihat dari konfliknya pasti ada pendana dengan negara-negara pendana penggerak-penggerak konflik ini. Kalau kita lihat bukankah sekarang banyak negara-negara yang pendana konflik ini sedang krisis keuangan ternyata, apalagi ada perang harga minyak nih. Bukankah cukup bahaya bagi negara-negara pendana perang nih, Dok, Ustadz Heri? Kalau 20 tahun lagi mereka nggak takut hancur. Iya, jadi kalau kita lihat yang selama ini mendanai di sana kan kalau di pihak oposisi ya Qatar ya, Saudi, ya Turki jalan masuk. Turki bukan termasuk pendana sebenarnya, tapi menyediakan negaranya sebagai jalan masuk, tempat base camp ya, pelintasan gitu. Nah, kalau kita teropong lebih dalam, yang digunakan ini kan sebenarnya kan untuk mengobrak-abrik ini kan orang-orang Islam juga dari seluruh dunia yang disadarkan, diundang, akan berdiri sebuah khilafah di sana. Nah, isu ini memang menarik gitu. Seksi. Menarik betul. Kerinduan orang terhadap khilafah ini luar biasa, Mas Iman. Ya sampai Hizbut Tahrir menjadikan itu suatu tujuan utamanya gitu kan. Yang hebat itu adalah yang menciptakan gitu. Yang menciptakan bagaimana mengumpulkan orang ini sehingga bisa bersama kemudian mengobrak-abrik Timur Tengah. Sama ketika bagaimana mengumpulkan banyak orang untuk berjihad di Afghanistan. Apa isu sentralnya? Komunisme. Ya kan? Melawan komunisme yang anti Tuhan, ateis dan lain sebagainya, yaitu Uni Soviet. Oh, itu seksi banget. Dari Indonesia aja berduyun-duyun kan. Kebetulan kata Intel gua ya, dia biarin sama Intel pergi ke sana. Hal intelijen kita kan. Dan bukan intelijen kita nggak tahu. Tapi tidak diantisipasi pasca. Sebenarnya pascanya dia tenang-tenang aja Mas Heri. Yang bikin persoalan lagi ketika Maluku rusuh. Begitu Maluku rusuh, mereka eksis. Nah, bagaimana membuat mereka yang eksis ini memang dengan konflik Maluku dan Poso ini mereka jadi pahlawan. Tapi Dok, bukankah konflik Maluku ini, kalau kita cerita misalnya yang terlibat konflik Maluku yang turun tangan, umat Islam yang turun tangan itu alumni Afgan dan Moro. Setelah konflik Maluku bukannya mereka reda sebetulnya, tidak ada. Jadi gini, konflik Maluku ini memunculkan mereka. Jadi mereka pegang senjata lagi. Ya kan? Nah, mereka pegang senjata lagi bukan hanya di Maluku, tapi di Patani, tapi di Filipina Selatan. Di semua negara-negara mayoritas muslim ada kantong-kantongnya. Mantan-mantan jihadis Afgan ini. Nah, ini dilihat oleh kreator nih. Bagaimana membuat musuh baru. Ya kan? Selama ini kan musuhnya komunisme. Komunisme udah rontok dengan glasnost perestroika kan. Bubar tuh Uni Soviet. Nah, ada teori clash of civilization dari Huntington kan. Kita laksanakan aja lah. Ya kira-kira gitu ngomong warungnya gitu. Dan murah. Udah ada stoknya gitu. Nah, bagaimana cara menjadikan mereka orang yang diburu? Tentu harus ada kondisi gitu. Direkayasa 9/11. Dikatakan 9/11 itu yang melakukan Osama bin Laden. Osama udah jelas-jelas membantah. Masa mau melakukan pemboman paspor tertinggal? Rupanya soal paspor tertinggal dia Berulang sampai sekarang gitu kan. Ya. Udah jelas pesawatnya besar, kok yang roboh di Pentagon cuma sekian meter. Penuh dengan isi aftur, kok nggak kebakaran hebat.
Jadi banyak hal. 9/11 itu sebenarnya udah hampir bisa dipastikan rekayasa. Ya kan? Tapi rekayasa itu melahirkan program war on terror. Nah, program war on terror ada pilihan stick or carrot. Negara-negara mayoritas Muslim disuruh pilih mau stick atau carrot. With us or against us. Nah, yang pencinta, ya orang kan tidak bisa diancam aja, Mas. Iya, iya. Kalau diancam, ya jalannya terinsut-insut. Tapi kalau dikasih carrot, jalannya cepet gitu. Motivasi. Nah, akhirnya adalah program war on terror. Tapi di Indonesia, program ini tidak serta-merta bisa diterima oleh Presiden Megawati. Berkali-kali seorang agen Amerika datang ke Bu Mega untuk meyakinkan Bu Mega menangkap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Dan menyerahkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bu Mega nggak mau. Yusril juga gitu. Nggak mau. Akhirnya terjadilah bom Bali 1. Bom Bali 1 sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang marah. Orang menyalahkan para jihadis ini. Ya sudah. Diterimalah program war on terror. Nah, pencinta carrot yang ada di Indonesia, berlomba-lombalah melakukan program war on terror ini. Bom Bali 1, saya tanya Imam Samudra sama Amrozi terutama, Ji, bagaimana ente mau bikin bom yang daya ledak dahsyat dari KCL? Gimana cara? Coba ajarin nenek teorinya ya, Bang. Karena kan saya ketemu dia sebelum dia eksekusi. 1 minggu sebelum eksekusi saya ketemu dia di Nusa Kambangan. Coba terangin, ajarin teorinya lah. Bagaimana caranya bikin bom dahsyat dengan KCL. Dan di sana ditemukan RDX. Residunya. Ya, ditemukan C4. Kan nggak cocok. Jadi ini memang ada yang bergerak, tapi ada yang numpang. Tapi karena kita ini sudah terpojok, ya diterimalah program war on terror. Nah, program war on terror ini yang sekarang ini sudah redup di mana-mana. Karena sebagian pelakunya dimanfaatkan oleh Amerika sekarang untuk di Syria sama di Libya. Di Indonesia tambah jadi-jadi. Aneh aja. Gitu. Ustaz Heri mau nambahin, Ustaz Heri? Saya cuma nambahin gini aja. Masa kita nggak capek, nggak belajar? Belajar yuk, belajar kritis terhadap media terutama. Bahwa setting kondisi ini pemanasan situasi, ayo dikritisi yuk. Media itu tidak bisa ditelan mentah-mentah dan semuanya. Kalau Ustaz Heri ngajak belajar, susah juga, Ustaz. Karena kadang-kadang orang-orang ini merasa, saya udah belajar. Berarti dia belum belajar. Kadang-kadang yang sulit itu adalah, Kalau belajar tuh open minded. yang sulit itu Ustaz, ada sudut pandang mengenai, contoh, ada seorang yang saya kenal, selalu berbicara misalnya di konflik negara X dengan memberi julukan si rezim dengan kata-kata al-iblis. Pokoknya apapun dia salah, pasti. Pemberontak dan yang benar. Bahkan saya sudah bilang, saya ketemu nih, saya bilang, saya berjumpa. Saya bilang, saya udah ketemu nih dengan ulama-ulama negara itu. Pendapatnya nggak seperti itu loh. Nggak bisa. Ini yang benar. Ya, karena yang disebut belajar itu, syarat belajar itu apa? Open minded. Kalau belajar di direct itu bukan belajar namanya, itu doktrin. Doktrin. Nah, dia ini sudah terdoktrin, bukan belajar. Kalau belajar orang open minded. Open minded itu maksudnya dia mempertimbangkan objektivitas. Dia bersikap adil. Dia bersikap terbuka. Gitu. Mau diajak diskusi dengan siapa saja. Tidak takut. Karena dia akan terima kebenaran kalau memang ada kebenaran gitu kan. Tapi kalau orang yang terdoktrin, nggak mau dia. Diskusi, misalnya diajak diskusi. Ini siapa yang ngadain? Wah, kalau itu ngadain nggak bisa tuh. Kalau kita kan misalnya diundang diskusi, syaratnya satu. Bebas nggak kita ngomong?
Kalau baru ngomong A, dua kalimat kita diteriakin ya jangan gitu kan. Bisa dijamin nggak bebas ngomong. Kalau bisa dijamin kita datang. Itu aja syaratnya kita kan. Kalau kita open minded. Tapi kalau orang terdoktrin enggak, dia tanya siapa tuh yang undang. Kalau sejalan mah dia baru dia datang. Kalau kita orang yang berbeda pun kita datangin. Masalahnya yang teriak-teriak itu kadang-kadang bukan orang yang nggak belajar, Dok. Orang yang pegang kontraktor. Nah itu dia persoalannya. Subkon dia. Subkon. Nah ini tambahan terakhir dari saya barangkali ya. Selain belajar itu, tolonglah belajar untuk mendengarkan. Kadang-kadang kita ini, we are listening, intent to reply. Kita dengerin untuk membantah, untuk menjawab, untuk beradu argumentasi. Jangan begitu. Biasakan diri listening to understanding. Belajar mendengar untuk memahami gitu. Barangkali, oh ada benar ya. Barangkali, oh ternyata saya ada kekurangannya. Konsep apapun, jangan listening intent to reply. Jangan mendengar dengan niat untuk mencari kelemahan lawan bicara dan membalas. Jangan. Bukan itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau gitu pertanyaan terakhir tadi ini udah dijawab semua nih. Pertanyaannya solusi apa yang tepat mengatasi masalah gerakan Zionis? Ya udah kayak gitu. Udah. Kendalikan hawa nafsu. Ya kan? Jangan terpedaya ya. Itu kan kata kunci sebenarnya. Ini waktu udah mau habis ini, Dok. Bahkan sudah udah habis, udah lewat setengah jam. Oke, ini pertanyaan terakhir banget. Masih ada juga. Pertanyaan terakhir banget, karena pertanyaan tadi dijawab sebelum dibaca. Iya. Ini pertanyaan dari seseorang hamba Allah dari Cilengsi. Dr. Yose sebagai seorang yang banyak tahu mengenai konspirasi hitam putih perpolitikan dunia, kenapa tidak menulis buku saja? Sehingga orang yang anti dengan Dr. Yose juga ikut mendapat pencerahan dan wawasan. Dan untuk Ustadz Heri, kenapa tidak lagi menulis buku konspirasi seperti dulu? Padahal buku Ustadz keren-keren bingit gitu, dari isi dan juga penulisnya. Dulu Ya, nulis buku ini perlu waktu. Kalau bisa saya nggak perlu jawab. Perlu waktu dan perlu kelapangan lah. Masalahnya saya nggak punya waktu dan punya kelapangan, itu persoalannya. Karena saya sebenarnya profesi saya kan bukan penulis, saya kan ahli bedah gitu. Sebagai ahli bedah aja saya udah kekurangan waktu sebenarnya. Tapi gimana pun juga, gini, mungkin saya lebih enak ngomong. Kalau ngomong itu kan orang bisa ngelihat ekspresi saya. Saya ini saya mau tipu atau enggak gitu. Kalau nulis ya bisa dilihat dari tulisan, kan bisa di-compare dengan literatur yang lain. Tapi kalau ngomong ini kelebihannya ada, itu tadi. Saya dalam menyampaikan sesuatu ini bluffing, tricky, atau mungkin tipu gitu. Ini penting supaya audiens juga menangkap apa yang kita sampaikan. Kita ingin tulus mengubah keadaan untuk membuat umat Islam ini lebih aware dan lebih komprehensif cara perjuangannya. Kalau saya agak filosofis lah, mudah-mudahan bisa berlindung dari jawaban ini. Kenapa Ustaz Heri enggak. Pertanyaan ini pernah diajukan kepada Imam Syahid Hasan Al-Banna, insyaallah. Kenapa engkau tidak menulis buku, Imam Al-Banna? Kata Imam Hasan Al-Banna, beliau mengatakan gini, aku tidak menulis buku, ana kutubur rijal. Aku sedang melahirkan dan menulis laki-laki. Saya pengen kayak gitu. Mungkin boleh kita kemana-mana pakai peci, tapi jangan sampai otak kita tertutup ya. Betul. Karena sebaik-baiknya parasut itu, sebaik-baiknya otak itu kalau berfungsi seperti parasut, Dok. Saat terbuka. Oh gitu, ya. Saat open-minded, terbuka, baru kita selamat penerjunnya. Selamat. Ya. Berargumentasi itu suatu hal yang tidak dilarang. Ya kan, tidak dilarang. Ya, tentu dengan literatur, dengan logika yang masuk akal gitu kan. Kalau logika nggak masuk akal kan susah. Ya kan, soal misalnya membahas sesuatu ya karena memang buminya datar gitu.
buminya datar dan matahari yang mengelilingi bumi. Itu kan repot gitu. Nah, nanti kita bahas soal itu lagi lah. Itu menarik sekarang karena itu lagi banyak diperdebatkan. Demikian Ikhwan Ahwat, acara BMBT yang sangat menarik, walaupun dingin tapi temanya panas. Terima kasih banyak Dr. Yose, Ustadz Heri atas waktunya, atas ilmu yang mencerahkan, sangat mencerahkan bagi kami semua. Saya Firman Muslim Taher, ditemani para pejuang dakwah yang ada di sini. Undur diri dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasio TV untuk Islam yang satu.